Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga akan Hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-41. Firman Tuhan ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus memberikan penghargaan, memberikan upah kepada orang-orang yang telah melakukan atau yang telah taat melakukan firman Allah. Dikatakan, terimalah kerajaan yang telah disediakan oleh Bapa bagimu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini di dalam ayat yang ke-35, 36, 37 sampai dengan ayat 40. Ketika Yesus lapar, mereka memberi Yesus makan. Ketika Yesus haus, mereka memberi Yesus minum. Ketika Yesus telanjang, mereka memberikan dia pakaian. Dia orang asing, mereka memberikan dia tumpangan. Ketika dia sakit, mereka mengunjungi dia. Dan ketika dia di penjara, mereka melawat dia. Dan mereka melakukan ini dalam kehidupan mereka. Sehingga Yesus memberikan kepada mereka upah, memberikan berkat. Mereka akan masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan sediakan. Ada yang mengatakan ini kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenium. Memang kita diselamatkan oleh karena iman, tetapi ketaatan kita itu akan menghasilkan upah di dalam kerajaan 1000 tahun. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa pada hari-hari ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita harus taat, kita harus berbuah. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan pribadi maupun gereja? Berarti gereja harus memprioritaskan untuk memberi makan orang yang lapar, orang yang haus, mereka yang menjadi orang asing, mereka yang telanjang, kemudian mereka yang sakit, mereka yang dipenjara. Ini harus menjadi bagian kita, ini tanggung jawab kita. Kita tidak bisa hanya mengasihi dengan perkataan. Begitu firman Allah berkata, mari kita mengasihi jangan hanya dengan lidah, jangan hanya dengan perkataan, melainkan harus dengan perbuatan. Firman Allah katakan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga yang ke-17, kalau kita yang memiliki harta, memiliki hal-hal yang secara finansial, tetapi kita menutup mata melihat saudara kita yang berkekurangan, bagaimanakah kasih Allah ada dalam diri kita atau saudara dan saya yang memiliki harta tetapi tidak membagikannya kepada orang-orang yang berkekurangan, saudara-saudara kita. Untuk itu biar kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, mari pada hari-hari ini kita menjadi pelaku firman. Jangan hanya mendengar dan tidak melakukannya, kata Yakobus. Kita mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Allah. Dan inilah saatnya, mari kita melihat mereka yang lapar, haus, telanjang, mereka yang menjadi orang asing, mereka yang hidupnya tidak beruntung dalam hidup ini. Mari kita memberi mereka makan, minum, pakaian, memberikan mereka tumpangan. Kita membesuk mereka, melawat mereka di penjara. Dan apa yang kita lakukan ini sama seperti kita lakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berjanji ada upah di setiap ketaatan daripada anak-anaknya. Dan dia akan menyertai saudara dan saya. Dia akan melindungi kita. Dia akan menjaga kita. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia memberikan jaminan penyertaannya. Dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Mari kita taat melakukan firman Allah, setia dalam melakukan firman Allah, dan dia akan menyertai kita semua yang melakukannya. Dan dia memberikan damai sejahtera juga kepada kita yang melakukan firman Allah ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menaungi hati dan pikiran saudara dan saya yang taat melakukan firman Allah ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar firman ini jadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin.